Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan bagian isi laporan pelaksanaan KKN IKDR. Masih di subbab sistematika laporan pelaksanaan KKN IKDR ya. Ada di buku panduan KKN IKDR 2020 di bab 6. Untuk yang bagian isi ini ada di halaman 23. Ya. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas bagian awal, ini adalah bagian isinya. Bagian isi laporan terdiri dari 6 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua rencana program kerja, bab ketiga pelaksanaan program kerja, bab keempat evaluasi pelaksanaan program kerja, bab kelima refleksi individu atas pelaksanaan program kerja KKN IKDR, bab keenam nutup. Gitu ya. Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, manfaat dan kegunaan, serta sistematika laporan. Ini boleh dibikin subbab nanti, subbab A latar belakang atau subbab 1 latar belakang, kemudian subbab 2 tujuan, subbab 3 manfaat dan kegunaan, subbab 4 sistematika laporan. Apa sih yang dimaksud dengan pendahuluan, latar belakangnya itu isinya apa? Itu boleh menggunakan referensi buku panduan KKN IKDR. Tapi jangan di copy paste 100% ya, karena itu namanya plagiasi. Artinya ditambahkan kalimat kalian. Ya, misalnya kayak latar belakang atau tujuan misalnya. Coba kita lihat di buku panduan ini. Itu seperti apa? Nah ini. Jadi nanti desainnya seperti ini ya, atau template-nya seperti ini. Boleh nanti yang A latar belakang. Ini kalau seperti ini ya, misalnya misalnya teman-teman mengutip latar belakang yang ada di panduan ini. Itu ya dipikir ulang ya, atau susun ulang gitu, di parafrase gitu. Misalnya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi memiliki 2 fungsi utama. Ini misalnya tidak perlu dikutip, misalnya langsung saja pada kegiatan KKN ini misalnya di sini kuliah kerja nyata atau KKN adalah gitu misalnya salah satu mata kuliah misalnya dengan metode atau dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi ditambahkan kata-kata kalian sendiri. Itu yang dilakukan oleh langsung Institut Agama Islam Negeri Kudus gitu ya, IAIN Kudus gitu. Jadi boleh menggunakan referensi buku panduan ini, tetapi harus extra effort ya, demi biar tidak plagiat begitu. Begitu juga dengan itu tadi latar belakang, kemudian tujuan nih. Tujuan. Kalau di sini tujuannya ada 3, boleh pakai tujuan ini. Boleh misalnya meningkatkan misalnya apa? Meningkatkan pengetahuan, ditambahkan pakai bahasa Inggrisnya atau terjemahan bahasa Inggrisnya, misalnya meningkatkan knowledge gitu. Terus kalau kesadaran, awareness gitu misalnya, itu boleh gitu ya. Sebaiknya memang begitu, malah bukan boleh ya. Jadi jangan persis lah, jangan sama persis. Jangan sama persis juga jangan melenceng, jangan berbeda jauh gitu ya. Sudah misalnya saya mau nambahin tujuannya lagi yang lain, yang misalnya 4, 5, 6 gitu. Saya pikir cukup 3 ini saja, hanya saja mungkin misalnya kalau yang kedua ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama, misalnya ya meningkatkan pemahaman atau dalam kurung awareness tadi ya, misalnya ditambahkan masyarakat tentang misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan moderasi beragama kan kayak gitu.
dan dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan, mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari atau dalam kehidupan masyarakat majemuk yangnya diganti gitu ya. Jadi itu saja. Basah biar tidak terlalu melenceng gitu. Ini kemudian di bab 2 rencana program kerja ya. Rencana program kerja juga jangan hanya satu halaman berisi satu tabel gitu, jangan ya. Jadi misalnya kalau ada tabel, malah harus ada tabel ya, jadi memudahkan kita untuk nanti mengevaluasi gitu. Tapi tabelnya itu juga dideskripsikan atau dinarasikan juga. Jadi misalnya ada tabel, kemudian paragraf pertama, jadi mungkin rencana program kerja KKN ini ada program kerja KKN yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, ada yang merupakan pengabdian atau kolaborasi dengan dosen yang mana. Jadi dinarasikan gitu ya, dibahasakan dalam bentuk paragraf-paragraf juga setelah di bawahnya tabel. Kemudian bab 3 pelaksanaan program kerja, ini isinya paling banyak ini. Karena pelaksanaan program kerja ini tentu saja teman-teman harus menceritakan setiap kegiatan teman-teman itu dari mulai proses persiapannya sampai pelaksanaannya. Detail gitu ya. Jadi misalnya membuat poster itu juga diceritakan tahapan membuat posternya. Kalau seminar daring juga diceritakan proses seminar daring itu dari mulai misalnya menghubungi TIPD, bekerja sama dengan LP2M untuk mengakses Zoom akun Zoom Institute misalnya atau bagaimana itu diceritakan. Jadi betul-betul kalian mencurahkan semuanya, jangan dipersingkat gitu ya. Jangan kemudian aduh aku nggak tahu harus mau ngomong apa lagi, ya didiskusikan bersama gitu. Atau aduh saya harus menjelaskan apa lagi ini gitu. Atau terlalu detail dipersingkat saja, jangan ya. Kenapa begitu? Karena ini bisa bermanfaat nanti buat skripsi kalian kalau ada yang berminat mengangkat skripsi dari laporan KKN ini, atau bermanfaat untuk teman-teman yang berikutnya nanti melaksanakan KKN di KDR. Juga bermanfaat juga nanti buat masyarakat yang mau membaca gitu atau mau mencari tahu informasi tentang KKN di KDR. Oh ya, tentang manfaat itu tadi yang di bab 1 ya, manfaat dan kegunaan, boleh juga sama dengan tujuan gitu ya. Merujuk pada buku panduan ini, tapi juga harus ditambahkan. Jadi tentunya manfaat dan kegunaan ini lebih terasa setelah berakhir KKN ini, apa manfaat dan kegunaan KKN IKDR ini untuk masyarakat gitu ya. Kemudian bab 4, evaluasi pelaksanaan program kerja KKN IKDR, harus ada evaluasinya tentunya, dan evaluasi itu harus dicatat. Evaluasi itu saya yakin mahasiswa paham kalau saya senantiasa mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan teman-teman ya, itu dinarasikan gitu ya, disusun di bab 4. Kemudian bab 5 ini refleksi individu. Ini kalau kepanjangan judulnya boleh ditulis judulnya refleksi individu gitu. Refleksi individu KKN IKDR gitu boleh. Jadi refleksi individu ini isinya tentang kesan teman-teman, apa yang sudah didapatkan, ada perubahan enggak sebelum KKN dan setelah KKN, dan tentu saja perubahan itu kaitannya dengan kegiatan pengabdian gitu ya. Kemudian bab 6 penutup meliputi simpulan ya, bukan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi ini juga bisa melihat dari manfaat, melihat dari manfaat kegunaan, bukan merujuk ya. Jadi setelah melihat pelaksanaannya itu kira-kira apa yang bisa disarankan untuk berbagai pihak gitu ya. Kemudian kata penutup. Itu saja bagian isi dari saya. Nanti bisa kita eksplor lebih dalam, lebih luas, lebih kritis dalam bimbingan-bimbingan dan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.